Halo Sobat Radar Jogja, balik lagi di podcast. Nah, di edisi kali ini adalah edisi work from home. Dan podcast ini aku rekam di otomatis di rumah karena aku kerja dari rumah ya. Nah, bagi teman kalian atau Sobat Radar Jogja semua gimana nih? Work from home-nya seperti apa? Nah, untuk mengisi edisi kali ini aku akan membahas tentang ekoenzim. Jadi ekoenzim ini adalah salah satu larutan ajaib dari sampah organik. Nah, jadi ekoenzim ini pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Rosukon Phompanphong yang merupakan pendiri dari Asosiasi Pertanian Organik di Thailand, dan dia ini sudah mendapatkan penghargaan FAO atas penemuannya ini. Dan ekoenzim ini berasal dari sampah organik yang sayang sebetulnya untuk dibuang, dan ini bisa dimanfaatkan sebagai pembersih organik. Dan ekoenzim ini sendiri memiliki manfaat yang berlipat ganda loh. Dengan memanfaatkan sampah organik, bahan bakunya kemudian dicampur dengan gula. Jadi gulanya tuh bisa apa aja lah, dari mulai gula aren, kemudian gula putih biasa, bahkan gula batu pun bisa kayak gitu. Gula Jawa juga bisa. Nah, setelah itu dia akan ada proses fermentasi gitu. Nah, fermentasinya ini menghasilkan gas O3, dan ini sangat baik untuk lingkungan gitu. Dan ekoenzim ini menggunakan bahan baku yang sangat mudah didapat. Jadi Sobat Radar Jogja yang hobi masak atau makan buah misalnya, nah kulitnya, jadi itu bisa dimanfaatkan untuk ekoenzim ini. Jadi kayak misalnya buah pisang, kulit buah pisang atau kulit buah naga itu juga bisa digunakan. Dan memang sih kalau untuk dari jangka waktunya sendiri prosesnya sangat panjang ya. Jadi ekoenzim ini tuh memerlukan waktu 3 bulan sebelum dipanen. Jadi itu harus difermentasi selama 3 bulan lebih kayak gitu. Nah, kalau untuk cara-caranya sendiri nih, jadi cara membuatnya, jadi pertama tuh kita emang harus nyiapin sayuran atau buah organik gitu kan, dan udah dipotong di ukuran kecil-kecil. Kemudian kita harus menyiapkan gula dan air serta botol kayak gitu. Nah, perbandingannya sendiri antara sampah organik, gula dan air itu 3:1:10. Nah, setelah itu sampah organik tadi dipotong-potong, kemudian kita masukkan air, kemudian gula, dan baru masukkan sayur-sayuran itu. Nah, setelah itu ditutup rapat, dan itu harus disimpan selama 3 bulan gitu. Nah, untuk penyimpanannya sendiri, kalau misalnya Sobat Radar Jogja istilahnya telaten gitu, jadi setiap hari dia harus buka tutupnya untuk mengeluarkan gas gitu. Cuman kalau misalnya Sobat Radar Jogja kayaknya nggak sempet untuk buka atau istilahnya buka tutup botolnya itu tuh setiap hari misalnya nggak sempat gitu kan. Nah, itu bisa disiasati dengan melubangi tutup botolnya itu. Jadi tutup botolnya itu dilubangi, kemudian disambungkan ke kayak semacam selang kecil. Nah, selang kecilnya itu kemudian dimasukkan ke botol lain yang berisi, atau gelas lah yang berisi air kayak gitu. Nah, tujuannya itu untuk mengeluarkan si gas dari fermentasi ekoenzim ini. Nah, kalau misalnya Sobat Radar Jogja penasaran sebenarnya ekoenzim itu tuh apa sih kayak gitu. Nah, nantinya larutan yang udah jadi itu dia bisa digunakan untuk macam-macam. Jadi kayak mulai pembersih piring, untuk cuci piring, cuci pakaian gitu. Bahkan dia tuh bisa jadi pencuci rambut loh gitu. Ada juga yang menggunakan larutan ekoenzim ini untuk sabun mandi. Kalau misalnya Sobat Radar Jogja sekalian dalam bahasa Jawanya itu tegel gitu ya untuk sabun mandi, mungkin nggak masalah kayak gitu. Nah, cuman kalau untuk sabun cuci baju itu bisa juga dicampur dengan lerak. Jadi kalau biasanya kan lerak itu biasanya untuk batik ya. Nah, ini bisa dicampur dengan ekoenzim ini. Itu bisa jadi deterjen alami kayak gitu. Nah, selain itu ekoenzim ini juga dia bisa untuk menyiram tanaman, jadi kayak untuk pupuk kayak gitu. Dia bisa mengusir serangga, dan nantinya ampas organik yang ada di sisa tadi itu juga bisa digunakan untuk pupuk juga gitu. Nah, kalau dalam proses fermentasinya sendiri nih ya, itu gas yang dihasilkan kan O3 ya.
Dan itu tuh sangat dibutuhkan untuk atmosfer bumi gitu. Jadi prosesnya itu dia akan melepaskan gas O3, dan O3 ini dapat mengurangi karbon dioksida di atmosfer yang terperangkap panas di awan kayak gitu. Jadi fungsinya itu juga akan mengurangi efek rumah kaca atau global warming. Nah, buat kalian semua Sobat Radar Jogja yang sekarang lagi work from home dan bingung nih mau ngapain, mungkin bisa nyobain pembuatan ekoenzim di rumah kalian masing-masing kayak gitu. Gimana? Kira-kira pada penasaran nggak? Mungkin kalian bisa googling juga ekoenzim kayak gitu. Itu udah banyak banget ulasan yang membahas tentang ekoenzim. Dan kalau menurutku sendiri ya, ekoenzim ini merupakan salah satu solusi pengelolaan sampah di masa depan. Karena biasanya kan kita mikirnya sampah organik ya udahlah dibuang aja, atau misalnya cukup jadi pupuk kayak gitu kan, jadi komposter, atau misalnya kita bisa kita bikin biopori kemudian kita masukkan di situ, itu bisa juga sih gitu. Cuman dengan adanya teknologi atau sistem ekoenzim ini menurutku ini istilahnya apa ya, zero waste banget gitu loh. Kayak apa yang kita makan, apa yang kita pergunakan itu bisa dimanfaatkan lagi sampai habis gitu, sampai nggak ada sisanya gitu. Jadi sampah-sampah yang sampah yang udah kita makan atau sisa-sisa makanan yang itu bisa kita pilah dan bisa kita jadikan ekoenzim. Dan kalau kan pasti kita mikirnya kalau sampah pasti bau kan ya gitu. Nah, kalau misalnya kita telaten juga untuk memilah sampah, jadi kayak misalnya sampah organik yang khusus misalnya nih dia jeruk doang gitu ya, atau misalnya dia potongan serai gitu. Nah itu nanti dia baunya itu yang keluar juga ada bau jeruknya atau ada bau serainya juga gitu. Atau misalnya bisa kita campur misalnya. Jadi misalnya ada juga kita misalnya sampah-sampah organik kayak sayuran kemudian dicampur dengan daun jeruk atau kulit jeruk. Nah nanti dia akan mengeluarkan aromanya sendiri kayak gitu. Gimana nih, penasaran nggak dengan ekoenzim ini? Kalau misalnya penasaran mungkin bisa dicoba, bisa googling, nanti bisa dilihat di mana ulasannya itu banyak juga. Nah yang pasti kita bisa sembari di rumah kita bisa memanfaatkan sampah-sampah yang ada, sekaligus kita juga mengurangi sampah yang kita miliki di rumah kita gitu. Oke, mungkin sekian dulu untuk podcast edisi kali ini. Kita akan ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Bye. Dah.